وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بخير ما وحل. أما بعد، معاشر الحاضرين وحاضرات جماعة مجلس عليه ورسول الله الحرمين الشريفين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Nikmat besar Allah berikan kepada kita bersama di bulan yang sangat mulia Ashhurul Haram. Perbuatan yang sangat mulia talabul ilm. Talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan salat sunnah. Walaysa ba'da al-fariḍah afdal min talabil ilm. Tidak ada setelah salat yang fardu mengajar yang fardu melebihi daripada talabul ilm. Menunjukkan keutamaan yang luar biasa bersama. Alhamdulillah wa syukurlah. Bacaan tahlil dan tasbih, pembacaan Al-Fatihah Haddad, zikir, salawat, berdoa, dan sekarang mengadakan majlis ta'lim, mempelajari ilmu agama Islam dalam kitab An-Nasihat Diniyah wal Wasaya Imaniyah, kitab yang sangat mulia dan istimewa yang dikarang oleh Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu arba, yang mana sumbernya rujukannya daripada Al-Qur'an Karim serta hadis-hadis baginda Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua kembali kita, ya Allah. Yang sudah sekarang mau yang nanti wajib maupun yang sunnah, mengampuni semua dosa-dosa kita, ya Allah. Yang sudah sekarang mau yang datang, diberikan yang bermanfaat kepada kita bersama. Hajat-hajat kita dikabulkan Allah, luaskan dosa kita, ya Allah. Diberikan kesenangan dunia dan akhirat, ma'adullah wa'afiyah rasul alibah. Demikian juga negeri kita aman, adil, makmur, sentosa, barakatun, tayyibat, warahmatullahi dan akhir hayat insyaAllah semuanya dapat husnul khatimah. Bisa ucapkan kalimat la ilaha illallah dibimbing oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalin wal awliya wal salihin. Dan insyaAllah kemudian kita menjadi Allah dari jannah serta kita semua yang dalam jannah berakhir hisab wal adab insyaAllah sallallahu بمعية مرافقة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ووليه والمسلم زبادة الحجرات serta kita semua insyaAllah bisa berziarah ke makam Habibina Muhammad SAW. Ya Allah, bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, bisa berjumpa secara Allah dengan Nabi Muhammad berkali-kali. Ya Rabb, betul-betul mencintai Nabi Muhammad melebihi dari orang tua kita, melebihi dari anak-anak kita, melebihi dari kaum muslimin, bahkan melebihi daripada diri sendiri. Betul-betul mentaati Nabi Muhammad SAW, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat lana walakum wal muslimat. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sebelum membaca kitab, mari sama-sama kita membaca Fatihah terlebih dahulu untuk kesembuhan daripada itu ibu mertua daripada Dairullah Ustaz Saifuddin yang dalam keadaan kurang sehat, yang bernama Solihatun bin Sujo bin Mat Sujo. Kita baca mudah-mudahan diberi sehat walafiat, taufik hidayah, panjang umur, ta'atillah ma'al lutuf wa aisyaidah, ifatah baik fiha al-nasiha wal-abiyat al-umrah bin ta'atillah ma'al lutuf wa aisyaidah wa zuji wa waladi wa mantal fazatiha wa anna awalakum al-muslimat ala hadihi niyah wa kulli niyatin salihah wa kamana wa asal salihun wa ila abduna nasamisil Fatiha. صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعيد التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك
كتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وثوابه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف ورضي عنه ونفعني به وبعلومه وبعلوم عباد الله الصالحين أجمعين رضي الله عنكم. واعلم أن الزكاة لا تجب إلا في مال مخصوص وهو النصاب من الذهب والفضة وأموال التجارة والحبوب والثمار والأنعام، وكذلك لا تجب إلا في وقت مخصوص وهو الحول بالنقود والتجارة والأنعام، وعند الحصاد الزرع والثمار. والواجب قدر مخصوص وهو ربع العشر من النقد والتجارة والعشر من الحبوب والثمار التي تسقى بغير مؤنة، ونصف العشر في التي تسقى بالمؤنة. وأما النعم فهي الإبل والبقر والغنم فيجوز النظر بها وتفسير ذلك في كتب الفقه. فيجب على صاحب المال أن يتعلم من علوم الزكاة ما يجب عليه علمه من معرفة النصاب والقدر الذي يخرجه والمستحقين الذين يجب صرف الزكاة إليهم وما في معنى ذلك. والمزكي في إخراج الزكاة ثواب عظيم وأجر كريم، وله فيه منافع وفوائد دينية ودنيوية، وفي المال بلايا وفتن وآفات يسلم منها المحافظ على إخراج الزكاة إن شاء الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت زكاة مالك طيبة بها نفسك فقد أذهبت عنك شره. وكذلك لا يعرض للمال المزكى شيء من مثالب والمآلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما هلك مال في بحر ولا بر إلا بحبس الزكاة. وقال عليه الصلاة والسلام: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة والله أعلم بالصواب. معاشر hadirin wa hadirat rahimahullah, jemaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita melanjut pembahasan yang lalu, yaitu tentang masalah zakat, yang mana zakat tersebut termasuk salah satu rukun daripada rukun Islam yang 5 adalah mengeluarkan zakat. Dan mengeluarkan zakat tersebut memberikan faedah yang luar biasa besarnya, dunyawiyah ma'a ukhrawiyah. Kalau betul-betul kita mengetahui dan meyakini bahwa zakat itu sangat mulia, luar biasa kebaikannya, insya Allah kita makin semangat dan senang hati di dalam mengeluarkan zakat. Sebab kadang-kadang ada orang duitnya banyak tapi tidak mengerti masalah faedah zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, atau diundur-undur, atau hanya sebagian saja. Alhamdulillah min dzalik. Padahal dengan mengeluarkan zakat memberikan faedah yang luar biasa buat dirinya dan buat harta yang ia miliki. Ini memberikan faedah yang luar biasa, duniawiyah maupun ukhrawiyah. Bahkan alam kubur saja bermanfaat ketika meninggal dunia. Ini masalah zakat, masalah sedekah luar biasa faedahnya. Memang kadang-kadang masa berat, kerja uang sendiri, uang dikeluarkan, nah tapi banyak faedah yang luar biasa. Kalau pajak saja mau dikeluarin, pajak bukan zakat. Misalkan STNK, berani kan bayar STNK? Kagak berani. Padahal bukan masalah zakat. Ditaati pemerintah yang atur, ditaati, dijalani. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur tentang harta kita, yang mana perintah Allah harus didahulukan melebihi dari segala-galanya. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala didahulukan paling afdal, paling mulia, paling istimewa. Apalagi masalah zakat. Kalau seandainya ada orang
tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal dia haji, padahal dia sholat, padahal dia puasa, dia terima semua amal ibadah sampai mengeluarkan zakat. Karena ada hubungannya dengan ibadah-ibadah lain. Ini pentingnya zakat. Maka kita belajar dalam kitab dunia, dan di antara faedahnya kita makin semangat dan senang hati dalam mengeluarkan zakat. Wa'lam, ketahuilah anna zakat la tajibu fi malin makhsus. Bahwa anna zakat la tajibu illa fi malin makhsus. Bahwa sesungguhnya zakat tersebut tidak diwajibkan kecuali di dalam harta yang tertentu saja, yang khusus saja. Enggak semua harta kena zakat enggak. Ada dalam harta-harta yang tertentu saja yang kena zakat. Tidak semuanya harta terkena zakat. Yaitu di sini katakan wa'lam anna zakat la tajibu illa fi mahlin makhsus. Ketahuilah sesungguhnya zakat tidak diwajibkan kecuali fi malin makhsus, di dalam harta yang khusus. Wa huwa nisab min al-dhahab wal fiddah. Yaitu kalau sudah ada nisab batasan tertentu, kalau sudah ada nisab dari zahab dan fiddah, emas dan perak, maka terkena masa zakat. Mempunyai emas misalkan, mempunyai zahab, mempunyai fiddah yaitu perak, dikumpulkan hartanya, harta yang berbentuk emas atau perak sampai nisab batas tertentu, diwajibkan kena zakat. Menunjukkan kalau hanya sedikit saja, apalagi dipakai untuk gelang, nggak berlebihan, untuk kalung nggak berlebihan, untuk anting-anting nggak kena zakat. Nah, jadi di sini ada harta-harta tertentu. Pertama kali masalah zahab dan fiddah, dan kalau sudah ada nisabnya. Wa amwal tijarah min al-dhahab wa amwal tijarah, dan perdagangan. Juga dagang, bukan semua dagang. Kalau orang yang dagang kena zakat, enggak. Kalau sudah ada nisabnya, dia berdagang dengan syarat dagangnya halal, bukannya haram. Kalau dagang yang haram, memang dagangnya kagak boleh dan juga gak kena zakat karena haram. Tapi dagang yang halal, kalau sudah ada batas tertentu yaitu nisab, maka baru terkena zakat orang yang berdagang atau jual beli. Wal hubub was thimar, dan juga hubub was thimar. Al hubub biji-bijian, makanan-makanan pokok, was thimar buah-buahan, bukan semua buah-buahan. Seperti misalkan kurma, anggur, atau makanan-makanan pokok. Misalkan sekarang kita makan nasi dari beras, atau ada orang yang makan pokoknya dengan jagung misalkan, atau gandum. Kalau makanan pokok terkena zakat. Idzal hubub wal wal an'am, binatang-binatang ternak seperti kambing juga ada batas-batasnya, seperti sapi ada batas-batasnya, seperti unta ada batasnya. Jadi kalau sudah sampai batas binatang-binatang terkena zakatnya. Bukan semua binatang. Melihara ayam misalkan, ribuan ayamnya nggak ada zakat. Tapi kalau dagang ayam, nah kena zakat karena perdagangan. Tapi kalau punya ayam, banyak ayamnya misalkan, nggak kena zakat. Banyak itiknya, nggak kena zakat. Tapi kalau dagang itik, dagang ayam, karena perdagangannya adalah walaupun telur, juga kena zakat. Tapi kalau di dalam masalah binatang, walaupun tidak didagangkan, punya kambing nggak perlu dagang, tapi banyak kambingnya. Punya sapi misalkan nggak dijaga, tapi banyak sapi. Begitu juga ada zakatnya kalau sudah sampai batas-batas tertentu. Wa kadzalika la tajib illa fi waqtin makhsus. Demikian juga tidak diwajibkan kecuali pada waktu tertentu, bukan setiap saat zakat. Hari ini zakat, besok zakat. Enggak, ada waktu tertentu. Kalau sudah terkena, jadi ada nisab dan haul. Nisab batas tertentu, haul sudah 6 tahun baru kena zakat. Misalkan beli kambing, bukan dagang, taruh aja kambing harus 1000 kambing. Hari ini beli kambing, juga belum kena zakat, belum, kan belum ada haulnya.
Ini kalau misalkan punya kami. Tadi kalau dagang jangan juga tuh tahu. Enggak langsung buka toko misalkan, enggak. Kalau sudah nunggu haul harus tahu. Jadi ada sort, ada haul yang lebih terperinci pembahasannya dalam kitab fiqh. Wa huwa al-haul fil nuqudi wa tijarati wal anam. Itu haul kalau dia berputar 1 tahun. Hitungan 1 tahun bukan 1 Januari sampai 1 Januari, enggak. Tapi hitungan pakai hitungan Arab atau hitungan Islam. 1 Muharram sampai 1 Muharram lagi. Bukan harus bulan Ramadan, kan kadang-kadang banyak orang yang mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Bukan artinya harus di bulan Ramadan. Ada orang yang mulainya misalkan perdagangan di bulan Muharram, ada yang mulainya di bulan Safar, ada mulai di bulan Rabi, ada mulai di bulan Rajab. Ya keadaannya. Itu penting kalau sudah 1 tahun baru kena zakat. Jadi tidak harus di bulan Ramadan, enggak. Nah, ini tidak mau zakat. Kalau sudah ada haul dan nisab, yaitu pada tertentu haul sudah berputar tahun di nuqud, di dalam masa nuqud seperti emas dan perak, wal tijarah dalam perdagangan, wal an'am binatang-binatang ternak tadi seperti kambing, unta dan sapi. Wa 'inda al-hasad fi az-zar'i wa thimar. Dan ketika dipetik, diambil apa, dipanen, dipetik, misalkan kita mengambil misalkan tanam misalkan beras, ditanam pakai padi, kan bukan 1 tahun, dulu mungkin 1 tahun, sekarang 1 tahun bisa berapa kali? 3 kali, masya Allah, bisa 3 kali. Nah, kadang-kadang banyak sawahnya besar. Jadi indal hasad ketika ditanam, ketika dipetik, diambil hasilnya. Ini di dalam masalah zara' wa thimar, di dalam masalah biji-bijian atau pohon-pohonan yang terkena zakat, makan pokok atau buah-buahan tertentu. Wal wajibu qadrul makhsus, dan diwajibkan pada kadar yang tertentu, sudah ada batas-batasnya. Bukan semua yang dikenakan zakat, enggak, tapi ada batas tertentu. Berapa batasnya? Wa huwa rubu'ul usyur minan naqdi wa tijarah. Rubu'ul usyur, 1/4 dari 1/10, yakni 2,5%. 2,5% sama dengan rubu'ul usyur. Usyur 1/10, 100 1/10 berapa? Kan 10. 1/4 dari 10, 2,5 sama dengan 100, 2,5%-nya 2,5%. Jadi 2,5%. Ini qadrun maksud pada kadar yang tertentu. Kewajibannya rubu'ul usyur. Rubu'ul usyur sama dengan 2,5%. Minan naqdi wa tijarah, dalam masalah naqd, emas dan perak, wa tijarah dan perdagangan. Ada orang dagang misalkan sudah haul, sudah 1 tahun, jumlahnya besar, nah makanya 2,5%. Dan bukan tokonya dihitung, enggak. Bukan tokonya dihitung. Juga bukan peralatan yang dipakai dihitung. Ada mobil misalkan untuk bawa, bukan dagang mobil, bukan. Ada punya mobil, ada punya komputer, ada punya sepeda, ada punya dan sebagainya, lemari, tidak dihitung itu. Karena itu sebagai alat-alat saja. Tapi kalau dagang mobil, nah, karena dagang mobil, dagang rumah, nah, rumah kena. Dagang toko, bisa tokonya dijual. Dagang lemari, ya, itu berarti itu. Tapi untuk alatnya yang dipakai tidak terkena zakat. Misalkan barang-barangnya ditaruh di etalase, etalase nggak didagangin, enggak. Juga komputer nggak didagangin, maka tidak kena zakat. Tapi kalau jual komputer, jual etalase, jual belinya etalase, jualnya etalase, dijual, nah itu baru kena zakat. Kalau sudah nisab dan haul. Jadi alat-alat yang dipakai setiap hari bukan untuk perdagangan itu tidak terkena zakat, tapi yang didagangkan apa saja itu baru kena zakat. Pembahasannya lebih luas dalam kitab fiqh. Di sini dikatakan wal usyru, kemudian 1/10 minal hububi wa thimar. Dari mana biji-bijian, buah-buahan 1/10 alladhi tusqa bi air mu'latin,
apabila disiram tanpa dengan biaya. Artinya kena hujan sendiri, misalkan punya pohon kurma misalkan, nggak pakai ditanam, kena hujan ya tumbuh buah, nah itu 1/10 mengeluarkan zakatnya karena tidak ada biaya sama sekali dalam penyiramannya atau di dalam masalah memberikan pupuknya dan sebagainya. Wa nisful usyur, kemudian 1/5, coba lagi. Tadi kalau 10 berarti kalau 100 10 ya. Itu apa 10. Sekarang 5. Nisful usyur, separuh dari 1/10. Yang di 100 misalkan jadi 5 kenanya. Allati tusqa bil mu'ah, apabila disiram dengan air yang dengan biaya. Kan ada mesinnya, ada lain sebagainya, bikin mesin, bikin apa, pokoknya ada pakai biaya-biaya, ada upaya mengerjakan, bukan turun hujan saja, ada mesin dan sebagainya, disiram lagi. Nah itu 1/5 mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau seandainya disiram dengan biaya 1/5 mengeluarkannya. Kalau tanpa biaya, misalkan dengan hujan, turun hujan sendiri, kalau tinggal panen saja, maka 1/10 itu di dalam masalah buah-buahan atau makanan pokok, bukan dalam perdagangan, bukan dalam emas dan perak. Kalau masalah dagang, emas perak itu rubuh usyur 2,5%. Wa amman na'am, adapun na'am, al-ibil itu unta, wal baqar sapi, wal ghanam yaitu kambing misalkan, kambing, sapi, unta, sapi, kemudian ibil, unta, sapi dan ghanam yaitu kambing. Fayatulun nawafiha, panjang pembahasannya, banyak kalau bahasa secara mendetail itu secara luas. Maka dalam kitab fikih yang diterangkan di sini yang penting keluarkan zakat, jangan sampai tidak dengan senang hati. Wa tafsilu dzalika bi kutubil fiqh, pembahasannya secara mendetail di dalam kitab fikih. Maka kita baca ini jangan besar banyak tasawufnya. Jadi membahas walaupun ada fikihnya, tapi hanya global saja. Pembahasan yang lebih luas, lebih terperinci dalam kitab fikih itu lebih mendetail pembahasannya ada di dalam kitab fikih. Wajib ala sahibil mal, maka diwajibkan bagi orang yang mempunyai harta ayyata'allama min ulumiz zakah, memahami, mempelajari tentang ilmu zakah, ma yajibu alaihi ilmu, yang diwajibkan untuk diketahuinya. Bukan punya harta banyak-banyak, tahu dulu apakah kewajiban zakat, berapa batasnya zakat, diberikan kepada siapa yang zakat tersebut. Ini harus diketahui oleh orang yang mempunyai harta. Tapi kalau seandainya dia miskin, nggak punya harta, nggak kewajiban zakat, ya kewajibannya mengimani bahwa zakat wajib hukumnya. Tapi kalau sudah mempunyai harta, wajib mempelajari untuk bisa mengeluarkan zakat tersebut. Sebab ibadah itu bukan seenaknya sendiri, harus dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu madudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa ilmu, maka ibadahnya ditolak, kagak diterima. Di dalam mengeluarkan zakat ada cara-cara 3 kita pelajari dan kita amalkan. Min ma'rifatil nisab, tentang batas-batas tertentu, berapa batasnya, wa qadril ladzi yukhrijuhu, berapa kadar yang dikeluarkannya, wal mustahiqina alladzi yajibu sarfu zakat ilaihim, dan orang yang berhak untuk diberikan zakat kepadanya, bukan semua orang. Ada orang muslim, orang kafir, orang kaya, orang miskin dan lain sebagainya. Dia zagatnya. Siapa yang diperbolehkan untuk menerima zakat? Wa ma fi ma'na dzalik, dan seperti itu maknanya, makna seperti itu. Jadi di pembahasan lebih luas dalam kitab fikih, pembahasan tentang pembahasan tersebut. Wal musakki fi ikhraj zakat thawabun 'azim, masyaallah. Dan bagi orang yang mengeluarkan zakat, al-muzakki, orang yang mengeluarkan zakat itu namanya muzakki. Fi ikhraj zakat, di dalam mengeluarkan zakat, thawabun 'azim wa ajrun karim.
dapatkan pahala yang sangat besar, wa ajrun karim, dan ajar yaitu pahala yang mulia. Yang beruntung sekali orang yang punya harta tapi mau mengeluarkan zakat. Bahkan dianjurkan bukan zakat saja kita keluarkan zakat, juga kita sedekah sunnah. Bahkan sebanyak-banyaknya kita bersedekah sunnah minimal setiap zakat jangan sampai dikeluarkan, jangan sampai tidak dikeluarkan. Ketahuilah orang yang mengeluarkan zakat mendapatkan pahala yang sangat besar, thawabun azim, thawab jadi pahala azim besar, wa ajrun karim, dan pahala yang mulia, walahu manat, walahu fihi manat wa fawaid diniyah wa dunyawiyah, dan itu memberikan manfaat yang sangat banyak, faedah-faedah tentang diniyah dari agama sampai akhirat, wa dunyawiyah, maupun dunia akhirat tambah faedahnya dengan mengeluarkan zakat. Fil mal, di dalam harta, balaya wa fitan, ada bala dalam harta tersebut, ada fitnah, wa apa, dan bahaya-bahaya. Yaslamu min al-muhafid ala ikhraj zakat, akan selamat orang yang memelihara, yang memperhatikan tentang mengeluarkan zakat, insyaallah. Lihat, orang zakat, punya harta banyak, tahu-tahu kebakar. Orang berdagang, tahu-tahu rugi, kan bisa terjadi. Dicopet, dicuri, dan sebagainya. Di antara faedahnya mengeluarkan zakat, insyaallah selamat daripada musibah-musibah dan fitnah-fitnah tersebut dengan mengeluarkan zakat tersebut, insyaallah. Qala alaihi wasallam, lihat hadis Nabi SAW bersabda, Rasulullah tahu tentang dunia, bukan enggak. Harta tahu, bukan tidak. Dunia tahu, kuburan tahu, akhirat tahu, tinggal kita ngikutin saja. Ikuti para ulama. Ya Allah, ya mereka yang mengetahui dunia, makanya mereka milih akhirat. Wal akhiratu khair laka minal ula. Bukan mengejar-ngejar dunia saja sampai melupakan akhirat. Enggak. Dahulukan akhirat daripada dunia. Ya Allah. Wabtaghi fima ataka Allah dar akhirah. Tansa nasibaka minad dunya. Wa qala alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu bersabda, "Idza addaita zakata malika." Apabila Anda melaksanakan zakat harta Anda, itu akan ditunaikan dengan baik dan benar. Thayyibat biha nafsuka, senang hati Anda, jiwa Anda juga senang dalam mengeluarkan zakat. Faqad adhabta 'anka syarrah, Anda berarti sudah menghilangkan kejelekannya, kejahatannya atau tidak baiknya, dari kerusakannya, hilangnya, copetannya dan lain sebagainya. Anda bisa menghilangkan musibah-musibah tersebut dengan apa? Dengan mengeluarkan zakat. Faqad adhabta 'anka syarrah, Anda telah menghilangkan dari diri Anda syarrah, kejelekannya, yaitu dalam hal tersebut, kejelekan tersebut. وكذلك لا يعرض المال المزكي شيء من مذالب والمحارم. Demikian juga tidak akan menimpa kepada orang yang punya harta yang mengeluarkan zakat, al-muzakka. Al-mal al-muzakka, harta yang dikeluarkan zakat. Punya harta dikeluarkan zakat, tidak akan terkena musibah-musibah malapetaka, kehancuran musnah di dalam harta tersebut. Di qauli alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ma halaka malun fi bahrin wala barrin illa bi habz zakat." Tidak akan hancur, lenyap harta tersebut di dalam lautan atau di daratan kecuali dengan menahan zakat, artinya tidak mengeluarkan zakat. Begitu dah mulai kena musibah, mungkin bangkrut, mungkin dicuri, mungkin anak disakiti dan lain sebagainya, mending mengeluarkan hartanya. Ya, maka di sini ada katakan, mana kemal fi bahar, tidak akan musnah, tidak akan hancur harta fi bahrin, dalam lautan, wala barrin, dalam daratan, illa bihabsil zakat, kecuali dengan menahan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda, "Hasinu amwalakum bizakah." Jaga harta-harta kalian dengan apa? Dengan zakat. Harta dijaga
mengeluarkan zakat. Benteng buat kita mengeluarkan zakat. Hasinu amwalakum bizakat. Jaga harta-harta kalian dengan zakat. Wadawu mardhakum bisadaqah. Obati orang-orang sakit kalian dengan bersedekah. Jadi sedekah itu justru bikin obat bukan segala penyakit. Kalau ada orang pulang kena penyakit, sedekah. Dawu mardhakum bisadaqah. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan bersedekah. Sedekah itu bisa mengobati segala penyakit. Segala pulang sakit dia bayar sedekah lillahi ta'ala. InsyaAllah apabila segala penyakit hilang. Demikian juga harta-harta bisa dijaga dengan apa? Dengan mengeluarkan zakat. Falmalu al-muzakka muhassan wa mahfudun min anzillah. Maka harta yang dizakatkan, yang dikeluarkan zakat, muhassan, betul-betul terjaga, wa mahfud, terpelihara bi anzillah, dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu thayyibun mubarak, karena itu baik dan dapat keberkahan. Harta sudah dikeluarkan, dibisakan untuk zakat, dikeluarkan dengan baik dan benar. Harta yang pas, apalagi bisa sampai sunnah. Keluarkan zakat saya, sudah terjaga harta terlebihnya yang ia miliki. Wal mal ladzi laisa yuzakka. Adapun harta yang tidak dizakati, dhai'un, akan lenyap, akan habis. Liannahu khabithun wa ghairu mubarak, karena itu jelek dan tidak ada keberkahan. Harta boleh banyak, boleh mau ngamal zakat, hartanya banyak. Tahu punya anaknya banyak, tahu satu narkoba, mencuri dan lain sebagainya, dan sebagainya. Atau digunakan maksiat, hartanya banyak, itu musibah. Hartanya banyak, triliunan misalkan, mengeluarkan zakat, tapi dia, masya Allah, kemaksiatan dari anaknya, atau mungkin dari keluarganya, atau dari dirinya, atau harta yang mengajak untuk berbuat maksiat, atau tidak menjalankan ibadah kepada Allah sampai meninggalkan sholat karena harta banyak. Ini harta yang tidak membawakan berkah. Masih mending kalau harta tersebut habis, masih mending. Tapi yang berbahaya, harta yang makin banyak, tidak mau menggunakan harta yang makin banyak, tapi tidak mau ibadah. Harta yang makin banyak, tapi berbuat. Ini lebih berbahaya. Na'udzubillah min dzalik. Masih mending hartanya lenyap, ada yang nyuri misalkan, ada yang rampok bangkrut, masih penting. Walaupun itu jelek kan kita harapkan. Tapi yang lebih berbahaya, harta yang makin banyak, tapi maksiatnya makin banyak, ibadah kagak dikerjakan, atau anaknya keluarganya, masya Allah, dulu dan lain-lain sebagainya. Jadi ini kan banyak, na'udzubillah min dzalik. Fulan anaknya banyak, tapi pada anak. Fulan tidak mau ibadah kepada Allah. Fulan bermaksiat terus. Alhamdulillah min dzalik. Ini kalau harta yang tidak dilakukan, apalagi harta yang haram. Alhamdulillah. Ini harta yang halal. Hartanya halal, bukan haram. Halal, tapi tidak dikeluarkan zakat. Begini bahayanya. Apalagi harta yang haram, dapat mencuri misalnya. Ya sudah tidak kewajiban zakat orang yang mencuri. Jangan mencuri. Tinggalkan pencurian, nggak boleh. Atau rampok, atau misalkan korupsi dan sebagainya. Ini masyarakat, harta halal tidak zakat bahaya, apalagi harta yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Ini masyarakat, rahimahullah. وقال عليه الصلاة والسلام ما خالت الزكاة مال إلا ما حقته وأي خير وأي نفع في المال منقوص الذي قد محقت بركته وبقي شره وفتنته. ما خالت الزكاة مالا إلا ما حقته. Harta yang bercampur dengan zakat. Punya harta misalkan 1 miliar, kewajiban zakat 25 juta, kan zakat 2,5% berarti 25 juta. Uangnya punya 1 miliar, tidak dikeluarkan zakat, berarti bercampur. Hartanya dia ada dengan uang zakat bercampur, maka hancur hartanya dia hancur. Alhamdulillah, berbahaya berarti karena bercampur dengan zakat yang tidak dikeluarkan.
Kalau dikeluarkan selamat, ya mahfud, terjaga. Tapi kalau tidak dikeluarkan, hancur hal tersebut. Maka Nabi katakan, maka di zakat tidak bercampur zakat malan dengan harta illa mahaqatku, kecuali mahaqatku menghancurkan tentang harta, melenyapkan harta tersebut. Hartanya dia yang bukan zakat akan hancur, akan musnah gara-gara harta yang zakat tersebut. Misalkan orang, contoh di pendekatan buat kita, orang punya air yang baik atau ember, ditaruhin campur dengan najis atau campur racun, kira-kira gimana? Nggak kena racun, nggak terpisah. Racun sendiri, air tidak campur di situ. Ini masalah tentang masalah zakat. Zakat ini kalau tidak dikeluarkan akan menghancurkan itu harta lain. Keluarkan zakat kan bukan milik Anda, milik al-mustahiq, orang yang berhak mengeluarkan zakat. Wal mahaq minhu zahir wal ghawba wa dha'abu suratul mal. Insyaallah bahasa kita melanjutkan pada pelajaran yang akan datang tentang al-mahaq, yaitu menghilangkan tentang masalah harta tersebut. Bagaimana kehilangan harta tersebut karena bercampur dengan harta yang tidak dikeluarkan zakat. Insyaallah pada pelajaran yang akan datang. Insyaallah. Masyaallah hadirin wa hadirat rahimakumullah. Mari kita sama-sama kita tutup. Saya mulai ini dengan membaca dan doa, dan insyaallah nanti kita dengarkan yaitu pengumuman yang akan disampaikan dalam karangan muhtaram dari Allah Ustaz Taufik kepada kita bersama. Mari sama-sama kita baca di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله. الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.